Selamat sore Pak, apa kabar Pak hari ini? Selamat sore Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ya Pak, hari ini kita mau bicara tentang infrastruktur di kawasan timur Jakarta, termasuk Kerawang ini ya. Gitu. Betul sekali Pak. Memang perkembangan untuk timur Jakarta khususnya Karawang Pak, saya lihat selama kurang lebih 2 tahun saya di sini itu sudah mulai mengalami peningkatan perbaikan Pak. Mulai dari infrastruktur tol ya, yang sekarang ada MBZ itu mempermudah akses dari Karawang Timur sampai ke DKI Jakarta. Kedua, mobilisasi komuter lain itu aksesnya saya dapat informasi akan menjurus ke Cikampek. Jadi finalnya itu akan ada di Cikampek. Ya. Ketiga, penambahan kereta cepat. Ya, ini kereta cepat ini ada kita punya stasiunnya itu kalau nggak salah di Karawang Barat. Itu akan diresmikan beberapa bulan lagi ini Pak. Jadi itu akan menambah traffic perekonomian khususnya Karawang Timur ya Pak ya, dengan adanya penambahan infrastruktur. Dan beberapa minggu lalu saya baca di media massa itu ada rencana pengembangan tol Sentul Selatan sampai Karawang. Nah itu yang saya baca di media. Nah itu akan menambah lagi rangsangan untuk nilai properti yang ada di Karawang khususnya Pak Timur Jakarta. Alhamdulillah, yang pertama sih untuk impact dari penjualan infrastruktur tersebut membantu penjualan kami. Yang pertama dari segi mobilisasi investasi Pak. Memang beberapa pembeli dari Citra Suwana Grande ini kurang lebih sekitar 40% itu investasi yang mobilisasi dari Jakarta. Kedua 60% itu memang area Karawang, khususnya industri yang ada di sini. Nah, ditambah lagi mobilisasi yang rencana pengembangan itu komuter lain Pak, itu yang jadi daya tarik. Kita kan dekat banget nih ke stasiun Kosambi, kurang lebih sekitar 5 menit Pak. Kita bisa menggunakan stasiun. Jadi kalau seandainya komuter lain itu benar sampai Cikampek, wah itu mobilisasi Jakarta itu trafiknya sangat luar biasa. Setelah infrastruktur penambahan itu, setelah pandemik saya kemarin kurang lebih hampir penjualan khusus klaster Kana ini itu hampir 100% lebih sih Pak penjualan kita dalam 1 tahun di 2022 ya. Peningkatan itu hampir 100% kita. Bagus banget berarti ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Kalau khusus Citra Suwana Grande ini kita mengedepankan konsep satu kawasan Pak. Kawasan terluas di Karawang Timur. Jadi lahan kita ini, lembeng kita ini rencana itu sangat luas, penambahan kurang lebih sekitar 200 hektar lebih Pak. Jadi kita lagi membangun satu kawasan dengan fasilitas-fasilitas pendukung, ditambah juga kita bekerja sama dengan beberapa investor untuk mengembangkan satu kawasan ini. Kurang lebih 200 hektar. Kalau klaster terbangun kurang lebih ada 5 klaster Pak. 5 klaster ya. Nah, untuk yang terakhir ini apa nih Pak? Bisa ceritakan yang ini kan Kana ya? Ini yang kita saat ini berada di klaster Kana Pak. Kita lagi pengembangan klaster terbaru namanya klaster Jasmine. Itu kurang lebih di sebelah klaster Kana ini dengan total kurang lebih 400 unit. Kalau untuk klaster Kana ini dengan desainnya ini contemporary Eropa ya Pak. Itu memang ini sangat menarik sekali dari segi desain, ditambah juga dengan fasilitas ini sangat dekat Pak. Nanti di depan gerbang kita ini ada fasilitas plaza yang bisa digunakan dengan 2 klaster ini dari Kana dan Jasmine. Jadi beliau akan ada sarana ibadah, masjid di sini langsung di depan, terus plaza untuk kegiatan-kegiatan terbuka warga setempat. Kalau Kana ini kurang lebih sekitar 500 unit Pak. Tipenya ada 2 tipe 3060 dan tipe 3666. Harga range-nya mulai dari 350 juta. Ya alhamdulillah Pak, animonya Pak sangat luar biasa ya dengan konsep ya tadi
kategori Eropa. Kita mengambil desain dengan tipe London. Di sini ada 2 tipe London dan tipe Paris. Jadi sangat menarik sekali buat kawasan di timur Jakarta, khususnya di Karawang ya Pak ya, karena beberapa dari kompetitor kita mereka menggunakan desain yang sangat berbeda dengan kita. Kalau untuk fasilitas yang tadi kita sebutkan di klaster Karna ini ada di depan gerbang kita itu ada plaza, terus ada sarana ibadah, fasum juga kita udah siapkan. Kalau di dalam sendiri itu fasum ya gitu. Oh ya, kalau untuk di Citra Suwana Grande ini memang tadi 60% itu end user Pak, pemilik langsung, kurang lebih 40% itu investor. Jadi memang end user itu ya pekerja-pekerja yang ada di sini di kawasan industri Karawang ya, mereka lebih dominan ke sini. Kalau untuk teknologi smart home kita memang belum ya Pak untuk di Citra Suwana Grande. Memang mungkin next berikutnya saya akan mau coba kembangkan untuk teknologi smart home di klaster berikutnya. Mungkin yang di Yasmin ya? Mungkin akan yang di Yasmin. Ya kalau kenaikan investasi capital gain-nya lah istilahnya gitu ya. Capital gain-nya sendiri. Untuk capital gain-nya di sini yang tadi saya mungkin sampaikan bahwa karena ini konsep kawasan terluas di Karawang Timur, dari segi capital gain di sini memang sangat menguntungkan sekali Pak, karena kesempatannya kita tinggal di satu kawasan ya, kawasan yang paling dilengkapi dengan fasilitas, sekolah udah jadi, ya tadi di depan itu ada sekolah, itu bisa menjadi kenaikan investasi yang ada di Citra Suwana Grande ini. Kenaikannya kurang lebih di sekitar 15-20% udah mulai bisa kita rasakan saat ini. Ya alhamdulillah, strategi sih mungkin sama Pak dengan rekan-rekan yang ada di properti. Tapi yang paling dominasi adalah kita memang karena perubahannya dari masa transisi COVID kita menjalan ke normal ya. Ya kita lebih banyak dengan sosial media itu berperan penting, terus juga modern market, traditional market itu tetap kita garap sih Pak gitu. Yang terakhir ya kekuatan tim. Ya. Itu marketing sendiri dari in-house atau ada dari luar juga Pak? Nggak ada, kita in-house semua. Agen-agen properti yang tidak, saat ini belum ada kerjasama. Belum ada ya? Nah, kita tetap in-house. Oke. Pak, sebelum ngedesain ini Pak, mungkin Bapak dapat bocoran dari atasan atau yang lainnya gitu ya. Kenapa harus konsep desain yang ambil dari kayak London, Paris, kontemporer gini kan? Ya itu dia Pak, konsepnya pasti ada survei dulu kan gitu. Betul. Ya kita cari yang berbeda karena Jasmine ini konsep kita Maroko Pak. Jadi agak ke timur Eropa. Nanti yang Jasmine itu konsepnya agak ke timur Eropa. Jadi ke Arab gitu, Maroko. Tapi bukan berarti ngambil konsep Arab ya, kita ngambil temanya. Dari segi desain fasad, terus kan nanti ada masjid besar kita di sini, jadi mendekatkan diri juga jadi Jadi memang desainnya ini berbeda dengan di khususnya di Karawang Timur. Di daerah Bekasi sana juga mungkin desain kayak gini ya nggak ada sih weh. Ya kalau di Bekasi mungkin ya kayaknya belum ada. Ya ini kalau di Karawang sih ya alhamdulillah ini yang pertama Pak. Yang pertama. Ya tadi konsep Jasmine Cluster itu dengan gaya tim Eropa Timur ya Pak, jadi agak dengan nama Maroko style. Keunggulan kita memang di sana nanti ada ceilingnya itu lebih tinggi, 4,8 meter. Jadi pencahayaan, udara juga biar bisa sirkulasi masuk, ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang lain, kayak jogging tracknya juga ada di sana. Terus ada taman bermain juga, bukan hanya fasum saja. Semuanya tetap difokuskan untuk yang luar kayak di plazanya, betul, di plaza arena terbuka. Nanti kan kita ada danau juga, kita akan jadikan spot untuk
taman gitu. Kalau untuk akses yang pertama sih kalau kita dari Bandung ya pasti keluarnya tol ke Karawang Timur ya, bisa juga lewat tol Jalan Raya Pantura ya Pak ya. Kalau untuk mobilisasi kereta ya mungkin sementara saat ini sampai komuter lain sampai Cikarang, dari Cikarang nyambung ke stasiun Kosambi. Yang kereta ekonomi itu ya. Iya. Kalau untuk future development-nya sih banyak Pak. Nanti saya juga lagi kerja sama MOU dengan salah satu rumah sakit ya. Di sini nanti kita akan ada sedikit rumah sakit, mungkin penambahan ya sekolah kan nanti akan kita kembangkan. Selain komersial area itu udah pasti saya nanti sepanjang jalan ini akan kita komersial area. Nanti memenuhi kebutuhan kayak Alfa kita udah kerjasama saat ini, Indomaret kita udah lagi mulai bergerak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau penduduk di sini dengan lahan luar efektifan seperti. Oke deh. Saya cukup itu Pak. Terima kasih.